Atau nggak dipahami, nggak dicatat? Oke, silakan. Siapa yang mau memaparkan? Siapa yang masih ingat materi Recording in progress. pekan kemarin itu tentang apa? Topiknya. Ya, ada yang masih ingat? Izin, saya sedikit mengingat materi pekan lalu. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Najwa dari kelas A. Adapun materi dari pekan lalu yakni Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara. Mengapa Pancasila itu dijadikan ideologi bangsa? Karena satu, Pancasila memiliki nilai terima. Yang kedua, Pancasila memiliki makna yang dalam sesuai dengan karakteristik bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila diambil dari Nusantara. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Oke, masih ada yang lain? Silakan. Siapa yang masih ingat materi pekan kemarin? Kita refleksi dulu sebelum masuk di materi selanjutnya. Pancasila sebagai ideologi itu maknanya apa? Itu kan pekan kemarin penjelasannya ya, materinya. Nah, kira-kira siapa yang memahami atau yang mengingat? Silakan. Ada? Ini dari sekian banyak, dari 71 orang. Baru satu orang yang memaparkan. Atau saya tunjuk satu-satu saja ya. Nengsi, kelas E, Nengsi. Coba Nengsi. Apa materi pekan kemarin? Ada? Silakan, Najwa Hafiza. Maaf, Pak. Tertekan. Salah. Maaf. Citra Lestari. Silakan. Silakan. Ini yang ditunjuk tidak ada. Nur Airin. Silakan Nur Airin. Asmaul Husna. Ini tidak ada yang paham ya materinya? Atau tidak ada yang catat? Kita belum UTS ya. Nanti kita akan UTS. Nah, kalau mau sistemnya UTS, saya UTS-nya lisan. Saya tanya satu-satu seperti ini. Silakan. Irga. Silakan Irga. Ya, kedengaran. Silakan.
Oke, apa lagi? Apa maknanya Pancasila sebagai ideologi negara? Apa maknanya Pancasila sebagai ideologi negara? Diva, Nabila. Baik Bapak, Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa? Karena Pancasila memiliki nilai terterima. Pancasila memiliki makna yang dalam sesuai dengan karakteristik bangsa dan Pancasila diambil dari Nusantara. Terima kasih Bapak. Oke, sekarang Naila Dwi Haryani. Oke, apa itu ideologi Pancasila? Eh, Suatu Oke, matikan zoomnya. Silakan. Coba siapa yang bicara? Naila tadi. Matikan zoomnya deh. Silakan keluar dari zoom. Karena saya lihat masih dalam perjalanan. Hati-hati di jalan ya. Nur Kolbi, Nurul Kolbi. Ya Pak, Gimana Nurul Kolbi? Silakan apa yang dipahami mengenai Pancasila sebagai ideologi? baik Pak, yang saya pahami itu tentang Pancasila sebagai ideologi itu, di mana Pancasila adalah ideologi dari bangsa Indonesia yang merupakan salah satu ciri khas kita untuk dikenali dari bangsa lain. Itu Pak. Oke, silakan. Ada lagi yang mau menyampaikan materi yang dipahami? Muhammad, ini Alfa berarti ya. Zahra Maharani, Dinda Aulia. Ini saya kasih Alfa semua ini ya. Nur Faizah, Sherina, Farel Novaris. Ya, Pak. Oke, silakan Sherina. Oke, silakan, Aku terdengar, Pak. silakan Sherina. Apa yang dipahami dari materi kemarin? Tidak. Oke, kita buka dulu kelasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa ya? Pertama, untuk berkaitan dengan materi, kemarin kan saya sudah jelaskan, 2 pekan kemarin saya sudah jelaskan yang berkaitan dengan materi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Bagaimana Pancasila sebagai ideologi bangsa itu dia dipandang sebagai gagasan yang merupakan prinsipnya itu berasal dari kebiasaan, berasal dari sejarah bangsa Indonesia, berasal dari nilai-nilai kearifan lokal, dan lain sebagainya. Nah, untuk di kelas ini, untuk 4 kelas ini, silakan yang masih ada urusan,
masih dalam perjalanan keluar dari Zoom ini. Saya persilahkan untuk keluar dari Zoom ini yang masih dalam perjalanan, masih ada aktivitasnya, silakan keluar. Tolong host dikeluarkan ini. Naila, Nurul Kalbi yang tidak mengaktifkan kamera, keluarkan saja. Oke. Iya Pak, lagi singgah ini di jalan karena sementara di jalan tadi Pak ada pemberitahuan bahwasanya Zoom Pak jadi singgah di pinggir jalan di toko. Oke. Saya mau serius ya mengikuti perkuliahan pendidikan Pancasila. Prinsipnya seperti ini. Jadwalnya kan kita sudah sesuaikan dengan waktu dari 4 kelas. Kita sudah sepakati awalnya kan, kita pindahkan di hari Selasa jam 4 sore. Nah, berarti konsekuensinya adalah karena kita sudah menyepakati, kita sudah sepakat semua, berarti perkuliahannya apapun aktivitasnya kita selesaikan dulu, kita ikut perkuliahan dulu dengan serius. Nah, saya tidak mau perkuliahan Zoom ini untuk menggugurkan saja tanggung jawab. Nah, makanya saya jelaskan materinya. Nah, saya belum kasih tugas untuk prodi ini. Saya belum pernah ya kasih tugas kalau tidak salah. Atau sudah ada saya kasih tugasnya? Sudah Belum ada, pernah? Pak. Sudah ada? Iya, Oke, kelas apa? Kelas apa yang sudah ada? kelas A. Kelas B, Pak. Kelas A. Kelas C sudah ada? Sama kelas E? Oke. Nah, untuk penilaiannya, itu akan saya nilai dari kedisiplinannya, dari kehadirannya, dan dari diskusinya. Atau dari keaktifan, dari tugas. Itu semua kan menjadi indikator penilaian. Nah, kira-kira apa dasarnya saya mau kasihkan nilai kalau kalian kuliah sambil motor, sambil jalan? Kira-kira apa? Aktif tidak terlibat dalam kelas? Enggak. Kalau ditanya menyaut tidak? Enggak didengar. Ya kan? Mencatat tidak? Ya pasti tidak. Nah, itu yang saya maksud ya. Maksud saya, walaupun kita terbatas perkuliahan ini karena dalam tatap maya, dalam ruang Zoom, setidaknya eh, kalian mencatat, karena saya setiap masuk itu akan refleksi materi. Saya akan tanyakan kembali materi pekan kemarin, 2 pekan kemarin, apa yang dipahami dari situ. Itu adalah bentuk bagaimana kita mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Dan itu adalah indikator penilaian sebenarnya. Nah, makanya saya bilang yang masih dalam perjalanan, masih ada aktivitas lain, selesaikan aktivitasnya. Silakan keluar dari Zoom. Saya mau belajar mengajar dengan yang serius mengikuti perkuliahan. Karena apa yang memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian ya dosen. Kalau kalian tidak lulus di mata kuliah ini dan kalian mau penyelesaian studi nanti, itu tidak bisa. Karena ini masuk dalam mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib itu pendidikan agama, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Ini 2 SKS, memang cuma 2 SKS. Tapi tidak akan selesai kalian kalau tidak lulus di mata kuliah ini. Oke, ini bukan mata kuliah pilihan, ini mata kuliah wajib. Kalau mata kuliah pilihan, kalian boleh program, boleh tidak. Tapi karena ini mata kuliah wajib, ya saya berhak untuk memberikan penilaian. Dari awal perkuliahan kan saya jelaskan penilaiannya itu 3. Kehadiran, keaktifan, kemudian penugasan. Nah, kalau misalnya dari kedisiplinan kalian tidak disiplin, ya sudah. Oke. Nah, karena pertemuan kita sudah terlambat,
nanti untuk kelas ini saya mau kasih project. Project ini untuk pengganti UTS. Untuk pengganti UTS. Nah, nanti saya akan jelaskan apa projectnya. Oke, mungkin itu sekedar pengantar untuk teman-teman mahasiswa. Semoga bisa memahami ya. Maaf, Pak. Kemarin ketua tingkatku ada kasih screenshot, Pak, soal tugas Pancasila UTS tentang 5 Oh iya, ya, itu, Pak. Sudah oke, berarti dikerjakan. kelas A sama kelas B sudah berarti ya? Iya, sudah ada Iya, beberapa yang kumpul, Pak. Oke, berarti yang belum Iya, Pak. kelas C dengan kelas E. Tapi Pak kelas E juga sudah ada Pak info. Oh, sudah. Kalau kelas C, mana kelas C? Ada gabung kelas C? Sudah diinfokan tidak ke kelas C? Sampai Bapak ini sudah dikirim link Zoom-nya di grup Keti, Pak. Oke, berarti ini mereka belum masuk berarti ya. Oke, nanti saya sampaikan. Oke, berarti untuk penugasannya deadline-nya sampai tanggal 28 ya? Atau tanggal berapa? Tanggal 28, tanggal Pak. 20. Iya Pak, tanggal Oke, 28. tanggal 28. Oke, nanti saya tunggu tugasnya itu sebagai pengganti UTS. Nah, untuk pertemuan hari ini topiknya adalah tentang Pancasila sebagai dasar filsafat. Kalau kita kemarin membahas Pancasila sebagai ideologi, hari ini kita akan membahas Pancasila sebagai dasar filsafat. Pekan depan kalau kita masuk, saya akan tanya lagi refleksinya, apa yang dipahami. Pancasila sebagai dasar filsafat, kita memahaminya bahwa Pancasila dijadikan sebagai landasan fundamental dalam sebuah bangsa, dalam sebuah negara, yang dimana Pancasila ini memiliki kedudukan yang paling tinggi. Jadi yang menentukan nilai baiknya suatu negara, nilai baiknya karakter pemerintah, itu ditentukan harus berdasarkan kepada Pancasila. Karena dia dijadikan sebagai landasan filsafat. Landasan filsafat itu apa saja misalnya? Berarti berkaitan dengan nilai. Nah, dalam nilai Pancasila, sekurang-kurangnya ada 3 nilai Pancasila itu. Ada nilai dasar itu yang umum, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu nilai dasar. Nilai dasar ini dia masih umum, cakupannya masih luas. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan nilai instrumental. Nilai instrumental ini bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi tidak boleh ada aturan yang ada di Indonesia itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Aturan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila dijadikan sebagai landasan fundamental dalam suatu negara. Kemudian yang ketiga ada nilai praksis. Nilai praksis ini dilihat dari bagaimana nilai dalam Pancasila itu dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara. Nah, itu 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila yang kira-kira nilai ini dijadikan sebagai prinsip. Sehingga Pancasila itu dikatakan sebagai landasan fundamental. Apa yang dimaksud dengan landasan fundamental? Landasan yang sangat prinsip, yang sangat dasar. Makanya dia dijadikan sebagai fondasi dalam suatu bangsa, fondasi dalam suatu negara. Nah, itulah sebabnya kenapa Pancasila itu dikatakan sebagai landasan filsafat atau dasar filsafat bangsa. Oke. Misalnya seperti ini ya, saya berikan narasi yang
kira-kira ini akan menjadi contoh, itu berkaitan dengan apa bedanya Pancasila dengan Al-Quran. Kalau misalnya Pancasila itu dikatakan sebagai pedoman, Pancasila kan juga pedoman, ya kan? Al-Quran pun pedoman, kitab suci pun pedoman, kitab suci bagi orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu kan pedoman, ya kan? Nah, kira-kira apa yang menjadi pembeda antara Pancasila dengan kitab suci? Kira-kira apa bedanya? Silakan siapa yang mau menjawab. Saya, Perbedaan Pak. apa? Silakan, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Najwa dari kelas A. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Menurut saya, perbedaan antara Al-Quran dan Pancasila memang betul. Keduanya adalah pedoman bagi kita sebagai manusia atau rakyat Indonesia. Namun, Al-Quran itu sendiri seperti yang kita ketahui, Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Pancasila adalah landasan manusia atau buatan manusia. Jadi itu keduanya sudah bertolak belakang, Pak, antara wahyu dan buatan manusia. Terima kasih. Oke, bagus ya. Siapa namanya? Najwa Hafizah. Oke, ini konkret jawabannya ya. Jadi secara sederhananya Pancasila itu adalah landasan bernegara, berbangsa. Tapi kalau kitab suci itu adalah landasan beragama. Tetapi apakah keduanya memiliki hubungan satu sama lain? Ya jelas, karena di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya ketuhanan yang Maha Esa? Prinsipnya adalah setiap agama itu dianggap memiliki hak yang sama. Apakah itu dalam beribadah, apakah itu dalam menjalankan syiar-syiar agamanya. Itulah hubungannya. Jadi hubungannya dia tidak bertentangan. Pancasila sangat tidak bertentangan dengan kitab suci apapun. Kenapa tidak bertentangan? Karena dalam Pancasila itu mengakui yang namanya keberagaman agama. Dia tidak menolak agama tertentu dan menerima agama tertentu. Tidak seperti itu. Dia sifatnya universal. Dia umum yang kira-kira dari hal itu Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi perekat bangsa. Kenapa? Karena nilai-nilainya, prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila itu sangat konkret dan sangat jelas. Sebagai apa? Yaitu sebagai untuk merekatkan perbedaan yang tadi. Apakah itu perbedaan ideologi, apakah itu perbedaan kebudayaan, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Nah, itulah kehadiran Pancasila yang kira-kira dia dikatakan sebagai ideologi. Nah, artinya apa? Pancasila itu adalah karya bangsa Indonesia. Gagasannya itu disusun dari kebiasaan masyarakat. Gagasannya itu disusun dari sejarah bangsa. Gagasan Pancasila itu disusun dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Nah, itulah sebabnya kenapa nilai Pancasila itu terterima dalam semua golongan. Tetapi ada beberapa golongan juga yang tidak menerima Pancasila. Seperti ada kelompok-kelompok yang mau mendirikan negara Islam, menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka maunya ideologi negara itu adalah Islam saja. Nah, justru ini akan lebih diskriminasi terhadap agama yang lain. Kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan oleh Islam, agama yang lain juga turut berjuang, bahkan menjadi korban, menjadi pahlawan. Nah, kenapa harus menjadikan Islam sebagai satu-satunya asas dalam bernegara, sementara kita adalah masyarakat yang multikultural? Nah, dari situlah kira-kira kenapa Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi perekat dan prinsipnya dia sebagai dasar filsafat. Bahwa pandangan bangsa, pandangan negara itu harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila itu mengandung nilai yang sangat filosofis, yang sangat bermakna, yang sangat mendalam,
apalagi yang sangat luas dan universal. Nah, itu yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar filsafat. Nah, apa jadinya dalam suatu bangsa itu tidak memiliki dasar filsafat? Yang terjadi adalah konflik, yang terjadi adalah pertikaian, perang di mana-mana. Karena kita punya Pancasila sebagai perekat, kita diatur oleh Pancasila itu. Jadi kehidupan kita bermasyarakat itu diatur oleh Pancasila. Kemudian dibatasi oleh hukum-hukum, aturan-aturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, saya beri contoh misalnya begini. Dalam kehidupan sosial, ada norma yang kira-kira 4 norma ini dijadikan sebagai pilar dalam kehidupan masyarakat. Ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma hukum, ada norma agama. Sebenarnya norma ini lahir dari mana? Norma itu kan aturan. Dia lahir dari kesepakatan masyarakat. Tertulis tidak? Ada norma yang tidak tertulis. Tetapi harus apa? Harus diikuti, harus dipatuhi. Misalnya apa? Norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu tidak tertulis. Ya kan? Dia tidak tertulis. Berbuat asusila itu dianggap melanggar norma. Kenapa? Karena asusila itu bertentangan dengan kebiasaan masyarakat. Karena dia bertentangan, makanya dia dianggap tidak baik. Norma kesusilaan, kesopanan itu sangat sangat prinsip sekali dalam kehidupan masyarakat lokal. Misalnya mengatakan tabe bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Bugis, Makassar, Toraja Mandar, itu dianggap sopan. Tetapi kalau misalnya kalian ke Manado, itu tidak harus bilang tabe. Jadi ukuran kesopanan setiap budaya, setiap daerah itu berbeda. Kenapa kira-kira berbeda? Karena mereka memiliki pandangan norma yang sangat berbeda juga. Karena norma itu dipengaruhi oleh wilayah geografis, dipengaruhi oleh kebudayaan, dipengaruhi oleh kebiasaan. Itu norma lahir. Apakah norma tertulis? Tidak semua norma tertulis. Yang tertulis hanya norma hukum. Tapi apakah harus dipatuhi? Ya harus dipatuhi. Kenapa harus dipatuhi? Karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, biasanya ada yang bertanya begini. Kan saya Pak tidak dilibatkan dalam norma itu. Jangan sampai saya tidak sepakat. Jadi dia tidak berlaku seperti itu. Artinya, nilai itu sudah dianggap baik buruk oleh semua orang. Makanya dia sudah menjadi kesepakatan bersama walaupun kita tidak terlibat dalam kesepakatan itu. Itulah norma itulah yang kemudian dijadikan sebagai ukuran dalam melihat, menilai tingkah laku atau perilaku seseorang dalam masyarakat. Itulah yang disebut sebagai norma. Makanya penting sekali itu norma dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah negara. Oke, ada berapa tadi norma? Ada 4, Pak. Apa saja norma? Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Oke. Ada lagi? Apa yang dimaksud dengan norma? Saya, Pak. Ya, silakan Raisa. Norma itu aturan, Pak. Tidak ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, walaupun kita tidak berkontribusi dalam kesepakatan itu, Pak, tapi tetap harus dipatuhi karena itu memang sudah tertanam menjadi tolak ukur menilai perilaku seseorang dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, Pak. Oke, bagus ya. Ada lagi? Ya, saya lanjut sedikit. Jadi Pancasila dianggap sebagai sebagai dasar filsafat itu adalah
Dia dilihat dari segi nilai. Dia harus dilihat dari segi nilai. Kenapa dia dilihat dari segi nilai? Karena filsafat itu dia mencakup tentang bagaimana orang itu bertindak. Makanya filsafat itu dia berasal dari bahasa Yunani ya, philo dan sophia. Sophia itu cinta, philo itu kebijaksanaan. Ya kan? Artinya filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Artinya apa? Kalau kita berfilsafat dalam hidup, Pancasila dijadikan sebagai dasar filsafat, berarti kita menjadi masyarakat atau warga negara yang bijaksana. Kenapa dia bijaksana? Karena dia punya prinsip. Kenapa prinsip ada? Karena ada nilai. Ya kan? Kenapa nilai itu berkembang seiring berkembangnya zaman, perkembangan di dalam masyarakat? Karena nilai itu bergantung siapa yang melihatnya, siapa yang melakukannya. Nah, saya berikan contoh begini. Coba di Bali itu kan banyak bule ya, banyak bule yang datang dari mancanegara. Tapi salutnya bagi masyarakat Bali itu, nilai-nilai kearifan lokalnya, nilai-nilai kehinduannya itu tidak tergerus. Mereka masih ke pura, beribadah sesuai dengan keyakinan Hindunya, melakukan ritual-ritual yang sesuai dengan keyakinannya, beribadah, membuat bangunan-bangunan yang memiliki corak kehinduannya. Itu di Bali. Padahal banyak masyarakat internasional, ya kan, itu datang ke Bali. Cuman yang menjadi persoalannya, apakah perilaku mereka mengikuti perilaku si bule tadi? Mengikuti tidak? Masyarakat Bali mengikuti tidak perilakunya orang-orang bule yang datang ke sana? Mengikuti tidak cara berpakaiannya? Nah, mengikuti atau tidak kira-kira? Kalau kita di hasil penelitian itu, tidak ada masyarakat Bali yang mengikuti tindakan orang dari luar itu, orang-orang dari Eropa, dan baik itu perilaku maupun cara berpakaian. Cuman yang menjadi herannya kita, justru orang yang tidak tinggal di Bali itu mengikuti cara berpakaian orang-orang Eropa. Contohnya saya di Sulawesi Selatan, ya kan? Banyak misalnya kita bisa lihat dalam fenomena keseharian itu mereka menggunakan pakaian yang seperti orang Barat, ya kan? Padahal masyarakat Bali itu sangat dekat sekali dengan lingkungannya, tapi mereka tidak ikuti, ya kan? Kenapa? Karena itu adalah identitas. Tetapi kenapa orang yang tidak tinggal di Bali justru mengikuti cara berpakaian bule-bule tadi itu? Misalnya kita di Sulawesi, contoh ya, contoh. Mungkin banyak juga di daerah lain. Nah, kira-kira itu karena apa? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Padahal identitas bangsa Indonesia itu adalah sarungan. Itu identitas bangsa sebenarnya. Pakai peci hitam. Kenapa? Coba kalian pernah lihat tidak pejabat walaupun dia Kristen, dia menggunakan peci hitam pasti. Kalau dia dilantik sebagai pejabat. Karena peci itu dia tidak dikonotasikan sebagai identitas orang Islam lagi. Tapi peci hitam itu dia dikonotasikan sebagai identitas bangsa. Oke? Coba saya beri contoh lagi begini ya. Misalnya ada orang Kristen, dia memakai baju koko lengkap dengan pecinya. Kalau kalian tidak kenal, pasti kalian bilang dia orang Islam. Iya kan? Atau ada orang Islam disuruh pakai kalung salib. Kalau kalian lihat, kalau kalian tidak kenal itu orang, pasti kalian mengidentifikasi dia adalah orang Kristen. Ya kan? Pasti seperti itu. Nah, apalagi ya? Contohnya misalnya.
Apa yang ada di kepalamu? Eh, siapa Kristen di sini? Ada yang Kristen? Saya, Pak. Mana? Oke, Saya juga, Pak. oke, saya ambil contoh Venisa ya. Coba misalnya begini, pada saat kalian pertama kali bertemu sama Venisa, pasti yang kalian pikir Venisa itu adalah, misalnya tidak ada nama Kristianinya ya, misalnya Venisa saja namanya. Oke, ini terlepas dari nama. Misalnya Venisa saja namanya, dia tidak menggunakan jilbab, pasti kalian langsung berpikir, oh ini orang Kristen. Ya kan? Artinya apa? Pandangan kita itu selalu didasarkan pada identitas. Didasarkan pada apa ya? Simbol. Didasarkan pada simbol. Ya kan? Misalnya salib. Misalnya kalau saya pakai salib, apakah mengganggu keyakinan saya? Belum tentu. Tapi pasti kalian bilang saya orang Kristen. Ya kan? Padahal itu kan simbol. Nah, inilah sebenarnya yang kita mau luruskan bahwa di dalam Pancasila itu dia tidak hanya didasarkan pada simbol, tetapi identitas itu melekat. Identitas itu melekat karena apa ya? Karena kebiasaan, begitulah yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Misalnya begini, masyarakat Bali bilang, andaikan saya mau berpakaian seperti orang-orang Barat, tidak akan bisa dibedakan yang mana orang Barat, yang mana orang Bali. Artinya apa? Mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya identitas kebaliannya, identitas kehinduannya. Misalnya Islam dengan identitasnya, ya kan? Di bulan puasa kemarin ada wartakjil, oke? Bahkan orang-orang Kristen itu sangat bersemangat sekali, ya kan? Nah, apakah itu mengganggu keyakinan kita sebagai orang Muslim? Nah, justru itu adalah bentuk toleransi, bahwa ternyata aktivitas beragama orang Islam itu bisa dinikmati juga sama orang agama-agama yang lain. Itulah bentuk multikultural sebenarnya. Dan itulah yang kemudian menjadi nafas Pancasila. Prinsip Pancasila itu tadi tertanam di situ. Nah, itu pentingnya bagaimana kita melihat Pancasila. Jadi jangan kita melihat Pancasila itu pakai kacamata kuda saja. Satu pandangan. Pandangan yang lain salah. Hanya saya saja yang benar. Tidak boleh seperti itu. Kita harus melihat Pancasila itu adalah sebagai nilai yang merekatkan kita semua. Merekatkan perbedaan, agama, warna kulit, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi itu yang paling penting. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Kelas apa tadi yang belum saya kasih tugas? Kelas E ya? Kelas E? Sudah Mi kelas E, Pak. Yang belum tadi kelas apa? Sudah semua, Mi? Oke, kalau sudah semua tolong kirimkan. Kenapa? Kelas C mungkin, Pak, karena Anda ada kayaknya di dalam sini. Oke, kelas C. Sudah ada nih, Pak, kelas C. Mana kelas C? Iya, saya, Pak. Oke, kelas C saya sudah kirimkan tugasnya kemarin. Iya, Pak, sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, silakan ingat deadline-nya ya sampai tanggal 28. Oke, kenapa lambat masuk kelas C? Kenapa lambat Lobet masuk? dari HP ku, Pak, jadi lobet HP ku, Pak, jadi temanku enggak dapat link, Pak. Oh, betul. Oke, oke. Oke, silakan aktifkan semua kameranya kelas C. Saya mau screenshot di layar. Saya mau masukkan di daftar hadir.
Ada yang satu device 2 orang? Ada tadi saya lihat yang satu device ada 2 orang. Ada, Pak. Oh iya ya. Iya Kak. Oke. Tabe, Pak. Ya kenapa? Kita satu frame tiga orang, Pak. Siapa semua namanya ini? Asmaul Husna, Pak. Umul Ya. Zami Darwi dengan Fadillah, Pak. Apa? Asmaul Husna? Umul Zaimi, Pak, sama Fadillah, Pak. Oke. Masih ada Terima yang kasih, Pak. masih ada yang satu device berdua atau bertiga? Ini Nur Hikmah Andini. Ini siapa teman yang satu? Saya, Pak. Siapa? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Kalau tidak bisa dijawab akan jadi tugas. Jadi silakan bertanya. Oke, ini yang kelas C. Ini karena lambat gabung, saya ingatkan ya. Kalau misalnya perkuliahan, saya tidak mau ada yang sambil jalan atau ada aktivitas lainnya. Saya mau fokus untuk belajar di mata kuliah ini. Ini sudah ada beberapa orang yang saya alfakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin Bapak bertanya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Langsung saja, sekarang itu Pak, banyak generasi muda itu menganggap bahwa Pancasila itu hanya sebagai simbol atau hal yang sebagai pola Pak, bukan sebagai pandangan hidup. Nah, menurutnya Bapak, apakah ini kegagalan dari sistem pendidikan atau karena filsafat Pancasila itu sendiri belum bisa dikontekstualkan dengan realitas zaman, Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Oke, jadi Pancasila itu secara nilai dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi berganti zaman, kita tidak perlu lagi mengganti Pancasila sebagai ideologi. Kenapa? Karena nilainya itu dapat mengikuti perkembangan. Nilainya itu sangat dinamis dengan kehidupan masyarakat. Baik itu masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Nah, bagaimana Pancasila tidak dikontekstualisasikan? Hanya dia seolah-olah Pancasila ini hanya sekedar dihafalkan. Jangankan dihafalkan, ada orang yang tidak hafal Pancasila. Iya kan? Bahkan bupati, ada bupati yang tidak hafal Pancasila, itu lucu sekali. Nah, saya curiga dia beli ijazah. Oke, apa ya? Kalau kita lihat Pancasila itu tidak hanya bisa dikatakan sekedar sebagai simbol. Kenapa? Karena harusnya yang melestarikan nilai-nilainya itu adalah masyarakat itu sendiri. Kita-kita ini. Nah, melalui apa ya? Melalui sistem pendidikan. Pendidikan yang mana? Ya pendidikan formal, pendidikan informal di masyarakat, pendidikan non formal di masyarakat, atau pendidikan informal di keluarga. Nah, makanya yang paham Pancasila itu tidak boleh hanya guru dan dosen saja. Orang tua harus paham juga Pancasila supaya dia ajarkan. Tetapi biasanya orang tua mengajarkan nilai Pancasila itu tidak teoritis, mereka langsung praktik. Misalnya begini, nah kalau ada orang yang lebih tua, tabe-tabe ki, itu kan sebenarnya nilai Pancasila. Oke, salam ki kalau masuk di rumahnya orang. Itu kan sebenarnya nilai-nilai Pancasila yang dia tidak teoritis, dia langsung praktik.
Nah, itu cara melestarikannya. Nah, saya rasa tidak pernah ada orang tua yang mengajarkan bahwa kepada anaknya kalau misalnya ada yang lebih tua bentak saja. Oke, tidak ada. Pasti mengajarkan prinsip-prinsip karakter yang baik. Nah, makanya Pancasila itu tidak cukup hanya dijadikan sebagai tekstual saja. Dia harus termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dia harus menjadi laku hidup. Jadi setiap perilaku kita itu harus menggambarkan nilai Pancasila. Itulah cara melestarikan Pancasila. Nah, apakah Pancasila akan tergerus nanti atau tidak? Ya boleh jadi. Kalau kita sudah tidak mempraktikkan nilai-nilainya, ya untuk apalagi Pancasila dianggap sebagai ideologi? Ganti saja Pancasila sebagai ideologi. Kalau kita tidak mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena hanya dengan cara itulah kita mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Oke? Korupsi itu kan bertentangan. Ada lagi? Pekan depan kita masih membahas tentang membahas tentang ini Pancasila sebagai sumber norma etik. Nanti pekan depannya Pancasila sebagai sumber norma etik. Nah, bagaimana di sini akan saya jelaskan bagaimana Pancasila itu dijadikan sebagai dasar-dasar etika dalam hukum, dalam politik, atau dalam ekonomi. Makanya ada yang disebut ada demokrasi Pancasila, ada ekonomi Pancasila yang dicetuskan oleh Hatta dan kawan-kawan. Nanti pekan depan kita akan pelajari itu. Dan semoga pekan depan juga tugasnya itu sudah dikumpulkan dalam Google Drive, dalam satu link. Kemudian di link itu ada folder, ada kelas, dia kelas apa, misalnya kelas A, berarti kelas A semua tugasnya di dalam. Nah, kan sudah ada ininya kan, sudah ada petunjuknya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Oke, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.